Rahasia kuno untuk mental baja, 3 prinsip Stoicis yang relevan di zaman sekarang. Hai sahabat Vegantara, berjumpa lagi di sesi video menarik kali ini. Di tengah dunia yang serba tak pasti, penuh dengan notifikasi tanpa henti, dan tekanan untuk selalu tampil sempurna, pernahkah Anda merindukan ketenangan batin yang tak tergoyahkan? Sebuah kekuatan mental yang membuat Anda tetap tegak di tengah badai? Rahasia itu ternyata sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu, dan ia lebih relevan hari ini daripada sebelumnya. Stoicis atau Stoikisme bukanlah filosofi tentang menekan emosi atau menjadi pasif seperti patung. Sebaliknya, ini adalah sebuah sistem operasi kuno untuk pikiran yang dirancang agar kita bisa berkembang di tengah kesulitan. Dipraktikkan oleh orang-orang dari berbagai lapisan, mulai dari seorang kaisar Romawi seperti Marcus Aurelius hingga seorang Buddha seperti Epictetus. Filosofi ini menawarkan perangkat praktis untuk melatih pikiran, mengelola emosi, dan menemukan kebahagiaan sejati yang tidak bergantung pada hal-hal di luar kendali kita. Manfaat mempraktikkan Stoicis di dunia modern. Mengadopsi pola pikir stoik dapat secara radikal mengubah cara Anda merespons kehidupan. Mengurangi kecemasan dan stres, Anda belajar untuk berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa Anda ubah. Meningkatkan ketahanan mental, resiliensi kemunduran tidak lagi dilihat sebagai kegagalan, melainkan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Pengambilan keputusan yang lebih baik, dengan pikiran yang jernih dan tidak dikendalikan oleh emosi panik, Anda bisa membuat pilihan yang lebih bijaksana. Fokus pada hal yang benar-benar penting. Anda akan berhenti membuang-buang energi untuk drama, gosip, atau validasi dari orang lain. Menemukan kedamaian batin, kebahagiaan Anda tidak lagi terombang-ambing oleh pujian atau kritik dari luar. Kenapa Stoicis sangat efektif? Meskipun berasal dari zaman kuno, prinsip-prinsip Stoicis secara luar biasa sejalan dengan penemuan psikologi modern. Terapi psikologis paling efektif saat ini, Cognitive Behavioral Therapy, CBT, pada dasarnya adalah versi modern dari Stoicis. Albert Ellis dan Aaron Beck, para pendiri CBT, secara terbuka mengakui bahwa mereka sangat terinspirasi oleh ajaran Stoik, terutama kutipan dari Epictetus, manusia terganggu bukan oleh peristiwa, tetapi oleh pandangan mereka tentang peristiwa itu. CBT bekerja dengan membantu pasien mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif, distorsi kognitif, untuk mengubah respons emosional mereka. Ini adalah inti dari praktik Stoik, fokus pada persepsi kita, bukan pada kejadian eksternal. Secara ilmiah, ini berarti kita melatih korteks prefrontal, bagian otak yang logis, untuk mengatur amigdala, bagian otak yang emosional. 3 prinsip Stoik untuk mental baja. Lupakan teori yang rumit. Mulailah dengan 3 gagasan fundamental yang bisa Anda praktikkan hari ini. Fokus pada apa yang bisa dikontrol, dikotomi kendali. Ini adalah pilar utama Stoicis. Para Stoik membagi segala sesuatu di dunia ini menjadi 2 kategori, hal-hal yang bisa kita kontrol dan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Yang tidak bisa dikontrol, opini orang lain, cuaca, kemacetan lalu lintas, kondisi ekonomi, masa lalu. Yang bisa dikontrol, pikiran kita, penilaian kita, keputusan kita, respons kita, dan usaha kita. Kenapa ini penting? Kecemasan dan penderitaan muncul ketika kita mencurahkan energi mental kita untuk mengubah hal-hal di luar kendali kita. Seorang Stoik memfokuskan 100% energinya pada lingkaran kendalinya. Contoh modern, Anda tidak bisa mengontrol komentar negatif di postingan media sosial Anda, tetapi Anda bisa mengontrol bagaimana Anda meresponsnya, atau memilih untuk tidak merespons sama sekali. Cara melatihnya. Saat Anda merasa stres, tanyakan pada diri sendiri, apakah aspek dari situasi ini yang berada di dalam kendaliku? Lalu, fokuslah hanya pada hal itu. Ubah hambatan menjadi jalan, seni persepsi. Bagi seorang Stoik, tidak ada yang namanya nasib buruk. Setiap rintangan, setiap masalah, dan setiap kemunduran adalah bahan baku untuk bertumbuh menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Kutipan kunci, Marcus Aurelius, hambatan pada tindakan akan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan akan menjadi jalan. Kenapa ini penting? Pola pikir ini mengubah Anda dari korban keadaan menjadi arsitek solusi. Anda tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku, melainkan, bagaimana aku bisa menggunakan ini? Contoh modern, proyek di tempat kerja gagal total. Alih-alih menyalahkan diri sendiri, Anda melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar tentang manajemen risiko, komunikasi tim, dan cara membuat rencana yang lebih baik di masa depan. Kegagalan itu menjadi guru terbaik Anda. Cara melatihnya. Setiap kali menghadapi masalah, paksa diri Anda untuk menemukan satu sisi positif atau satu pelajaran yang bisa diambil dari situasi tersebut. Ingatlah kematian untuk hidup sepenuhnya. Memento mori. Memento mori adalah frasa Latin yang berarti, ingatlah bahwa engkau akan mati. Ini bukan ajakan untuk menjadi murung, melainkan pengingat yang kuat untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Kenapa ini penting? Kesadaran akan kefanaan hidup memberikan perspektif. Masalah-masalah sepele yang membuat kita stres, seperti antrean panjang atau internet lambat, menjadi tidak berarti. Ini mendorong kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, hubungan, kontribusi, dan pertumbuhan pribadi.
Contoh modern, Anda marah karena terjebak macet. Lalu Anda berpikir, apakah dalam 5 tahun dari sekarang, momen ini akan penting? Apakah di akhir hayatku nanti, aku akan menyesal karena tidak lebih marah saat macet? Tentu tidak. Perspektif ini langsung meredakan emosi negatif. Cara melatihnya, mulai atau akhiri hari Anda dengan merenungkan betapa berharganya waktu yang Anda miliki. Tanyakan pada diri sendiri, jika hari ini adalah hari terakhirku, apakah aku akan melakukan apa yang akan aku lakukan hari ini? Stoicis bukanlah solusi instan, melainkan sebuah latihan seumur hidup. Ia tidak menjanjikan dunia tanpa masalah, tetapi ia menjanjikan bahwa Anda bisa memiliki kedamaian batin di tengah dunia yang penuh masalah. Dengan melatih kendali atas persepsi, mengubah hambatan menjadi kekuatan, dan menghargai setiap momen, Anda sedang menempa mental baja yang tidak bisa dihancurkan oleh gejolak eksternal. Jika bermanfaat silahkan like, share dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.